Semua salahmu. Kau gagal menjalankan tugas, hingga jantung adikku tertinggal di bandara. Kaulah yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Direktur Utama Gunawan, pasti ada kesalahpahaman. Aku difitnah orang. Direktur Utama Gunawan, dia sama sekali bukan difitnah. Lihat, di daftar konfirmasi penumpang ini, jelas tertera tanda tangannya. Maya Sutanti, kita kan sahabat baik. Masa kau bisa balik menuduhku? Aku tak punya sahabat seperti kau, yang menganggap nyawa tak ada harganya. Dulu aku ingatkan berulang kali, kau yang bilang, nyawa mana lebih penting dari peraturan? Kau lepas landas terlambat, siapa yang bertanggung jawab? Nadia Lestari, meski aku suamimu, tak akan membela. Kaulah yang meninggalkan dokter di bandara, hingga operasi tertunda. Kaulah pembunuhnya Tuan Muda Gunawan. Direktur Utama Gunawan, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar difitnah. Perempuan berhati busuk. Akan kubuat kau menemani adikku di alam baka. Nadia, semua penumpang sudah lengkap. Tinggal tanda tangan konfirmasimu. Sudah dicek semua? Tak ada masalah kan? Tentu saja. Nadia, urusanku. Kau masih tak percaya? Lapor, Kapten, semua penumpang sudah lengkap. Saya sudah periksa. Siap lepas landas. Diterima. Di kehidupan ini, suamiku, Rian Saputra. Untuk bisa bersama sahabat karibku, Maya Sutanti. Kau merancang jebakan bersamanya, hingga aku mati mengenaskan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat pasangan ini membayar dengan darah. Para penumpang yang terhormat, penerbangan 3001 akan segera lepas landas. Silakan duduk dengan nyaman. 3001. Itu penerbangan saat dokter tertinggal. Aku terlahir kembali. Kali ini, aku takkan membiarkan rencana Maya Sutanti dan Rian Saputra berhasil. Aku akan membuat semua orang yang menyakitiku ini membayar harganya. Nadia, semua penumpang sudah lengkap. Tinggal tanda tanganmu untuk konfirmasi. Kamu yakin? Semua sudah lengkap? Tak ada yang tertinggal? Tentu aku yakin. Nadia, masih tak percaya padaku? Nadia Lestari, Kamila, kenapa tiba-tiba pukul aku? Yang gila adalah kamu. Aku tanya sekali lagi, penumpang di pesawat ini, kamu yakin semua sudah lengkap? Tak ada yang tertinggal? Sudah aku konfirmasi. Kuperiksa daftar baris demi baris. Tak kurang satu pun. Jangan cari gara-gara di sini. Oh, begitu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lalu penumpang kursi ini, bukannya katamu semua sudah lengkap? Lalu kursi kosong ini bagaimana penjelasannya? Bagaimana mungkin? Bagaimana Nadia Lestari bisa tahu kursi 2A itu kosong? Kapten, keadaan darurat. Penumpang kursi 2A kelas 1, belum naik pesawat. Dia membawa jantung untuk menyelamatkan nyawa. Jangan lepas landas. Ulang, jangan lepas landas. Diterima. Prosedur lepas landas dihentikan. Menunggu perintah lanjut. HM. Jangan buka. Kalau pintu dibuka sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Kalau terjadi sesuatu, Lepaskan. Dokter itu membawa jantung penyelamat nyawa. Sedetik terlambat bisa merenggut nyawa. Kau yang tanggung jawab. aku tak peduli apa itu jantung atau bukan. Yang ku tahu, jadwal penerbangan tak boleh kacau. Kalau kau berani buka pintu, akan kulaporkan kelalaian tugasmu. Sudah kujelaskan situasinya. Rian Saputra, kau masih berani lepas landas. Rian Saputra, kau malah memaksa start mesin untuk menjebakku. Kamu benar-benar sangat keji dan gila. Segala cara kau lakukan. Nadia, sudah cukup keributanmu. Cuma satu penumpang tertinggal. Biasa terjadi kan? Perlu berlebihan begitu. Berlebihan.
Dia membawa jantung penyelamat nyawa. Jika penerbangan ini tertunda, akan ada nyawa melayang. Pesawat sudah lepas landas. Bisa apa lagi? Nadia Lestari, kusarankan jangan buang tenaga lagi. Lakukan saja tugasmu dengan patuh. Selesaikan penerbangan ini. Kalau tidak, soal tanggung jawab nanti, kau tak bisa kabur. Tak bisa kabur. Nadia Lestari, jangan melawan. Kesalahan menyebabkan adik orang terkaya tewas. Harus kau tanggung. Berdebat dengan Maya Sutanti percuma. Satu-satunya cara sekarang adalah menghentikan pesawat lepas landas. Harus segera hubungi menara kontrol. Nadia Lestari, kau mau apa? Rian Saputra, buka pintu. Rian Saputra, buka pintu. Tidak. Aku lupa. Rian Saputra dan Maya Sutanti ini memang bersekongkol berbuat jahat. Dari awal dia tak berniat membuka pintu. Sepertinya harus pakai kode sandi cadangan untuk membuka paksa. Terkunci terbuka. Sayang, sebagai kepala awak kabin, tidak tahukah kokpit tak boleh dimasuki sembarangan? Kapten, penumpang yang tertinggal tadi adalah dokter yang membawa muatan medis penting. Aku harus berkoordinasi dengan menara kontrol agar dia bisa naik penerbangan berikutnya dan sekalian menghubunginya untuk menghindari masalah nanti. HMPH. Sekarang pesawat sudah mulai bergerak. Bahkan jika menghubungi menara kontrol, dia tetap tak akan sampai tepat waktu untuk operasi. Lebih baik kita beri dia keringanan daripada dia terus mengganggu di sini. Baiklah, aku hubungi menara kontrol untuk menjelaskan situasinya. Nadia, apa yang kau lakukan? Menara kontrol. Ini penerbangan 3001. Saya Nadia Lestari, kepala awak kabin. Baru saja ada seorang dokter yang membawa muatan medis penting tertinggal di bandara. Minta segera hentikan taxiing. Keadaan darurat. Ulangi. Minta segera hentikan taxiing. Nadia Lestari, kau gila. Nadia Lestari, kau gila. Siapa yang menyuruhmu bilang begitu? Kalau aku tidak bilang begitu, apakah kau dan Maya Sutanti akan mengizinkanku hubungi menara kontrol? Ada apa? Jangan-jangan Nadia Lestari mengetahui rencana kita? Samudera 3001. Setuju penghentian taxiing kalian. Kapten, harap kembali ke apron. Cepat bawa dokter dan lepas landas. Menayer Hartono akan cari tahu setelah pesawat mendarat. Perintah henti paksa dari menara kontrol sudah dikeluarkan. Cepat kembali. Nadia Lestari, berani langgar perintah kru? Kau tahu ini bisa sebabkan risiko kecelakaan penerbangan? Nadia, kau gila, henti paksa. Bisa kena tanggung jawab hukum. Mau bunuh kita semua? Nadia, tenang dulu. Pintu kabin tak bisa dibuka sembarangan. Berhenti sekarang saja sudah melanggar. Buka pintu cuma tambah kesalahan. Dengarlah. Cepat jelaskan ke menara kontrol. Bilang tadi cuma salah paham. Salah paham atau bukan, kalian yang paling tahu. Dokter itu membawa jantung penyelamat nyawa, nongkrong di bandara. Untuk menjebakku. Kalian sembunyikan fakta dia tak naik. Bahkan nyawa orang diabaikan. Kau asal bicara. Aku sama sekali tak tahu soal dokter yang bawa jantung itu. Jangan menuduh tanpa dasar. Dasar atau bukan, kau yang paling tahu. Hanokna, Minggir. Penerbangan ini harus kumasukkan dokter itu. tahan dia. Kalau pintu kabin dibuka, kita semua tamat. Nadia Lestari, berani-beraninya kau. Rian Saputra, hari ini pintu kabin ini pasti kubuka. Kalian para pecundang, nyaris membunuh pasienku. Terlambat setengah jam penuh. Kalian tahu betapa pentingnya jantung di kota penyimpanan suhu ini? Cuma setengah jam, kan? Penerbangan terlambat, biasa saja, bukan? Perlu sampai berteriak-teriak begitu? Jantung ini organ hidup. Setelah lepas dari donor, viabilitasnya terus menurun setiap detik. Waktu pemindahan terbaik hanya 5 jam. Keterlambatan kalian setengah jam ini. Sel otot jantungnya terus rusak. Begitu viabilitasnya jatuh di bawah nilai ambang. Nanti, walaupun sampai di ruang operasi, pasien hanya bisa menunggu ajal. Ini bukan salahku. Dia yang lalai tugas, tidak memeriksa. Apakah numpang sudah lengkap? Dia yang buang waktu. Kau benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kau saat memeriksa penumpang, sengaja menyembunyikan, dan bilang semua sudah lengkap. Kalau bukan karena kusadari, kursi 2A masih kosong. Jantung ini sampai sekarang masih teronggok di bandara. Kalau pasien celaka, kau sanggup tanggung jawab? Kau menuduh tanpa dasar. Aku sama sekali tidak sengaja menyembunyikan. Kau yang paranoid, membesar-besarkan masalah. Diam kalian semua. Jantung ini dipersiapkan untuk adik Wan Arga Gunawan, orang kaya. Kalau operasinya tertunda, nanti kita semua hancur. Katanya Direktur Utama Gunawan punya adik.
Sejak kecil tubuhnya lemah. Seluruh keluarga Gunawan sangat memanjakannya. Dulu ada orang hanya memanggilnya si tukang sakit. Seluruh keluarganya langsung hilang. Nadia, kali ini kau tamat. Siapa yang tamat? Belum tentu. Perseteruan kalian bukan urusanku. Api penyebab keterlambatan ini akan kusampaikan dengan lengkap dan jujur pada Direktur Utama Gunawan. Biar dia tahu siapa yang mempermainkan nyawa orang. Dokter, tenang dulu. Silakan duduk. Kami segera lepas landas. Kami akan berusaha secepat mungkin. Tak akan ada penundaan lagi. Operasi pasti tak terpengaruh. Silakan, mari. Kok jantungnya belum sampai? Raffi, bisakah dia bertahan? Ibu, jangan panik. Sebentar lagi sampai. Tunggu lagi. Bagaimana? Dokternya sudah dijemput? Jantungnya tak ada masalah? Direktur Utama, ada masalah. Apa yang terjadi? Dokter yang membawa jantung, tertahan di bandara. Baru naik pesawat setelah setengah jam. Katanya karena ada pramugari lalai. Awalnya tak sadar, dokter belum naik. Hampir saja terlewat, waktu pemindahan terbaik. Apa? Hah? Pramugari yang mana? Cari tahu namanya. Dan semua staf terkait saat itu, daftarnya. Aku harus tahu. Siapa yang tak tahu diri hingga menunda operasi adikku. Dokter, saya antar Anda keluar. Bandara sudah siapkan kendaraan untuk Anda, supaya cepat sampai RS. HM. Lihat dia, sok pamer ingin diakui. Kira dengan begini. Bisa hapus semua pelanggaran sebelumnya. Menerobos kokpit. Merebut radio lalu menghentikan pesawat. Mana yang bukan? Pelanggaran berat di perusahaan? Betul sekali. Sok jadi penyelamat. Kalau bukan dia, ikut campur. Operasi adik Arga sudah pasti gagal. Kesalahannya akan jatuh ke dia. Kita berdua sudah sukses. Tenang. Dia tak akan lama lagi. Menayer Hartono paling peduli aturan. Hari ini dia buat kekacauan besar. Bahkan dengan alasan apapun, dia tetap akan diusir. Itu terlalu mudah baginya. Harusnya seluruh dunia penerbangan tahu kelakuannya. Kedepannya, tak ada yang berani perjakan dia. Tentu saja. Setelah dia pergi, aku akan cari kesempatan. Ajukan ke perusahaan. Angkat kamu jadi kepala awak kabin. Kamu memang selalu berpikir jauh. Dokter, kali ini, repot-repot. Ini semua kelalaian staf kami. Membuat Anda dan pasien menanggung risiko tambahan. Saya tahu ini bukan salah Anda. Ada yang sengaja menyembunyikan fakta. Anda bisa menemukan masalah tepat waktu, dan bersikeras menghentikan pesawat sudah sangat membantu. Tenang saja. Saya pasti akan menjelaskan awal sampai akhir kepada Direktur Utama Gunawan dengan lengkap. Pasti tidak akan membuat Anda dirugikan. Terima kasih. Sudah repot, dokter. Hati-hati di jalan. Baik. Nadia Lestari, kau berani sekali. Nadia Lestari, di matamu, apa masih ada peraturan perusahaan? Menerobos kokpit secara ilegal, merebut perangkat komunikasi kru. Lalu seenaknya minta menara kontrol, menghentikan pesawat paksa. Bahkan melanggar aturan membuka pintu kabin. Kau ini menganggap disiplin kru sebagai main-main. Menganggap keselamatan penerbangan sebagai pajangan. Kau tahu kerugian besar apa yang disebabkan penghentian paksa ini? Keterlambatan penerbangan. Koordinasi bandara kacau. Ditambah keluhan penumpang. Konsekuensi ini apa kau sanggup tanggung? Sebagai kepala awak kabin, kau tidak memberi contoh baik, malah memimpin pelanggaran. Sepertinya kau tidak mau bekerja lagi. Menayer Hartono, Anda jangan marah dulu. Waktu itu saya juga coba mencegah. Tapi Nadia Lestari sama sekali tidak mau dengar. Nekat bertindak sendiri. Kokpit, itu tempat yang sangat penting. Dia malah pakai kode cadangan, menerobos kokpit ilegal, lalu rampas radio. Kalau sampai terjadi kecelakaan, tak ada yang berani tanggung. Betul, Menayer Hartono. Saya sudah ingatkan berulang, karena dia. Tapi dia tak mau dengar. Bahkan tampar saya. Dia tak peduli peraturan dan keselamatan orang. Kali ini dia kelewatan. Sayang. Cepat minta maaf ke Menayer Hartono. Mungkin hukumannya bisa ringan. Menerobos kokpit. Rampas radio, hentikan pesawat. Mana yang bukan pelanggaran berat? Kalau dituntut. Bukan cuma dipecat. Dengar? Suamimu sendiri bilang begitu. Masih mau beralasan? Kalian berdua, dengan cerita dibesar-besarkan, sudah bilang banyak ke Menayer Hartono. Benar-benar, nekat karena terdesak. Nadia,
Meski kau istriku, tapi aku tak akan abaikan peraturan untuk melindungimu. Kapten Saputra benar. Perusahaan punya peraturannya. Alasan apapun tak bisa jadi pembenaran atas pelanggaranmu. Aku akui. Aku melanggar peraturan kru. Tapi itu untuk selamatkan nyawa. Di hadapan nyawa. Aturan dan prosedur. Bukankah harus mengalah? Berani membantah. Lagi pula. Dokter itu mau menyelamatkan adik kandung Tuan Arga Gunawan. Kalau dokter sampai terlambat, seluruh maskapai kita bisa hancur. Apa? Kamu bilang apa? Yang diselamatkan adalah adik kandung direktur utama? Benar. Sebelum lepas landas, Maya Sutanti bilang, semua penumpang sudah naik. Lalu minta saya tanda tangan. Tapi kursi 2A kelas 1. Kosong melompong. Dia sengaja menyembunyikan. Fakta dokter belum naik. Meninggalkannya di bandara. Nyaris gagalkan operasi penyelamatan. Omong kosong. Manajer Hartono, jangan dengarkan dia saja. Saya cuma pramugari biasa. Setelah memeriksa penumpang, harus ada konfirmasi dan tanda tangan dari kepala awak kabin. Tanpa persetujuan Nadia Lestari, mana mungkin saya berani perintahkan lepas landas? Ini jelas dia sendiri yang lalai, sekarang malah mau lempar kesalahan ke orang lain. Pikun ya. Saya bantu mengingatkan. Kak Nadia. Seberapa marah pun kamu, jangan pukul Kapten Saputra dong. Tahu mau pukul saja saya. Kira saya tak berani? Manajer Hartono. Benar-benar, Nadia sendiri yang konfirmasi, baru pesawat lepas landas. Dia sekarang takut dituntut, makanya balik tuduh saya. Waktu itu, saya cuma seorang kepala awak kabin biasa. Mana mungkin saya berani menyembunyikan fakta? Nadia Lestari, kau ini. Kerjaanmu sendiri yang berantakan. Masih mau lempar kesalahan ke orang lain. Kau tunda operasi adik. Direktur utama Gunawan. Kau sanggup tanggung. Siapa direktur utama Gunawan itu? Kau sampai dia marah. Bukan cuma kalian. Seluruh maskapai penerbangan ini bisa hancur. Apa? Direktur utama sudah dalam perjalanan ke bandara? Baik. Kami sudah menunggu di lobi. Oh, tenang saja. Pasti kami beri penjelasan pada beliau. Selesai. Direktur utama datang sendiri. Nadia Lestari, kau benar-benar mau bunuh aku. Kenapa baru datang sekarang? Terlambat setengah jam. Kalau sampai mengganggu pengobatan adikku, kau berani tanggung jawab? Direktur utama, tenang dulu. Sebelum pesawat lepas landas, Rumaya Sutanti tidak memeriksa dengan jelas informasi penumpang, hingga saya tertinggal di bandara. Kalau bukan karena kepala awak kabin Nadia Lestari cepat menemukan masalah dan memaksa hentikan pesawat, jantung ini tidak akan bisa dikirim. Untung viabilitas jantung ini masih di atas nilai ambang. Masih sempat dioperasi sekarang. Tapi jika terlambat 10 menit lagi, mungkin benar-benar tak bisa diselamatkan lagi. Kalau begitu cepat masuk untuk operasi. Cepat, ya. Maya Sutanti. Nadia Lestari. Saya ingin lihat sebenarnya apa yang terjadi. Pak Direktur Utama memerintahkan secara khusus harus menemui Nadia Lestari secara langsung. Beliau juga berkata, ingin mengetahui sendiri seluruh kronologi keterlambatan ini. Beliau datang sendiri ke sini. Apa dia sudah menemukan sesuatu? Memangnya kenapa? Mungkin dia datang untuk merayakan bersama kalian. Karena tertunda, operasi adik Pak Direktur Utama semua akan kena imbas. Manajer Hartono. Saat Maya Sutanti menghitung penumpang, ia sengaja menyembunyikan fakta. Aku menghentikan pesawat, hanya untuk menyelamatkan nyawa. Apa salahnya? Diam. Kurasa kau cuma iri pada Maya, yang bekerja rajin. Dan disukai banyak orang, sengaja memfitnahnya. Aku iri padanya. Iri karena dia mengabaikan nyawa orang dan memalsukan fakta. Kak Nadia. Aku tahu kau tak suka padaku. Tapi kau tak boleh mempertaruhkan keselamatan pasien sebagai alat tawar. Kalau Pak Direktur Utama marah, keselamatan seluruh kru pesawat ini bisa terancam. Kumohon. Nadia, mengakulah demi kita semua. Minta ampun saja. Nadia Lestari. Kau tak peduli peraturan, membalikan fakta. Secara resmi kukabarkan, kau dipecat. Segera ambil barang-barangmu, dan tinggalkan maskapai di Dirgantara Samudra. Nadia Lestari. Kali ini, kau benar-benar tak bisa bangkit lagi. Manajer Hartono. Kau tak bisa bedakan benar salah, membalikan fakta. Kau takut aku akan mengadu ke kantor pusat, membongkar semua kebenaran. Mengadu? Hah? Kantor pusat hanya akan memikirkan reputasi perusahaan. Mana mungkin demi seorang kepala awak kabin biasa bermusuhan dengan Direktur Utama Gunawan, orang terkaya kota ini. Lupakan saja impianmu itu. Kak Nadia, Pak Direktur sangat menyayangi adiknya ini. Sekarang operasi adiknya tertunda. Dia pasti akan marah besar. Lebih baik pikirkan cara minta maaf dan selamatkan diri. Berdasarkan alur waktu kehidupan sebelumnya, keterlambatan kali ini seharusnya tak mempengaruhi operasi. Bagaimana bisa sampai Pak Direktur sendiri yang turun tangan? Beritahu Departemen Humas. Keluarkan pengumuman. Pecat Nadia Lestari. Tegaskan peristiwa ini disebabkan oleh kelalaian kerja pribadi Nadia Lestari dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan.
Cepat lepaskan tanggung jawab. Nadia Lestari. Jangan melawan lagi. Ini sudah takdirmu. Kau takkan menang melawanku. Juga takkan menang melawan Rian Saputra. Yang datang adalah Nyonya Besar Gunawan. Kenapa Pak Direktur tidak datang? Nyonya Besar Gunawan, kami sangat terhormat atas kedatangan Anda. Kenapa tidak memberi kabar dulu? Saya bisa menjemput Anda. Ku beri tahu dulu. Beri kesempatan untuk hancurkan bukti, ya? Nyonya Besar Gunawan, apa maksud Anda? Jangan berbelit-belit di sini. Katakan padaku. Pramugari mana yang tak tahu diri? Tunda jantung untuk anak saya, naik pesawat. Nyonya Besar Gunawan. Dialah yang menunda operasi putra Anda. Dia kepala awak kabin penerbangan ini. Nadia Lestari. Dialah yang tutup pintu kabin, tunda lepas landas. Maya Sutanti. Kau memang pandai bicara. Kau si bodoh tak tahu diri. Kau yang rusak operasi anakku. Nyonya Besar Gunawan, tolong dengar penjelasanku. Tak perlu penjelasan. Kau tunda operasi anakku. 100 nyawa pun tak cukup untuk ganti rugi. Nah, ibu sudah di bandara. Halang kru kabin. Kamu di mana? Ibu. Aku di bandara. Ambil rekaman di ruang pemantauan. Aku akan cari bukti kejahatan pramugari itu. Jangan ada yang bergerak. Rekaman penerbangan 3001. Semua ditampilkan sekarang. Nadia Lestari. Operasi anakku hari ini. Kalau ada masalah, akan kubunuh kau. Nyonya, dengar penjelasanku. Nyonya Besar Gunawan. Bukan aku yang rusak anak Anda. Berani menghindar. Hei, tahan dia. Putra saya sudah. Ambil rekaman. Nanti kalau rekaman datang, lihat kau masih bisa cari alasan. Baik, tunggu Tuan Gunawan datang. Dia yang akan buktikan saya tak bersalah. Nyonya Besar Gunawan. Walau Nadia Lestari istri saya tak akan pernah menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi. Sebagai kepala awak kabin, dia tak hitung jumlah penumpang. Itu kelalaian kerja terbesar. Betul, Nyonya Besar. Sebagai kepala awak kabin, dia tak hitung penumpang. Saya ingatkan dia. Dia malah marah. Bilang saya tunda dia pulang. Orang sepertimu pantas jadi kepala awak kabin? Nyonya Besar Gunawan, tenang dulu. Perusahaan kami pasti akan menghukum Nadia Lestari. Kami beri penjelasan. Kalau putra Anda sampai, kenapa-kenapa? Seluruh maskapai Anda besok lenyap dari samudra. Nyonya, ini semua kesalahan Nadia Lestari. Dia sendiri yang lalai. Janganlah tumpahkan amarah pada kami, orang-orang tak bersalah ini. Tidak bersalah. Nadia Lestari adalah karyawan perusahaan Anda. Anda tidak melakukan pelatihan karyawan dengan baik. Masih berani bilang tidak bersalah di sini? Nyonya Besar, maskapai kami selama ini menerima dukungan Tuan Gunawan baru bisa sampai seperti sekarang. Mana berani kami menunda operasi Tuan Muda? Ini semua salah Nadia Lestari, karena kelalaian tugasnya baru menyebabkan kesalahan besar. Mereka yang membalikan fakta. Saya yang bertugas menghitung penumpang. Tapi saya langsung sadar. Dokternya tidak naik pesawat. Maya Sutanti dan Rian Saputra. Mereka berusaha keras menghalangi saya. Membuka pintu kabin. Baru bisa mencegah keterlambatan pesawat. Nyonya Besar Gunawan, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia cuma ingin lepas dari tanggung jawab, menyeret kami ke dalam masalah. Nyonya Besar Gunawan, dia yang bilang langsung ke saya, semua penumpang sudah naik. Saya baru menyalakan mesin pesawat. Kalau bukan karena Maya Sutanti cepat tahu dan menghentikan pesawat, akibatnya tidak terbayangkan. Benar, Nyonya Besar. Kapten Saputra itu kan suami Nadia Lestari. Masa dia mau menuduh istrinya sendiri? Perkataannya pasti bisa dipercaya. Kamu ini tidak hanya lalai tugas, hingga anakku tertunda operasinya. Sekarang malah mau tuduh orang lain untuk menanggung kesalahanmu. Dengar ya. Kalau anakku hari ini sampai kenapa-kenapa, aku akan bunuh kau. Kak Nadia, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Mesti ingin lepas dari tanggung jawab, janganlah kau melempar fitnah ke arahku. Nyonya Besar Gunawan, untung Anda sangat jeli. Kalau tidak, aku sudah jadi korbannya.
Yang sebenarnya kalianlah yang bersekongkol menyembunyikan kebenaran dan mencegahku membuka pintu kabin. Sekarang malah membalikan fakta. Nanti saat Direktur Utama Gunawan tiba, dia akan membuktikan aku tak bersalah. Nanti akan ketahuan siapa yang sebenarnya berbohong. Masih berani membantah. Nanti saat anakku bawa rekaman pemantauan, aku pasti akan suruh dia membebaskanmu agar kau bayar semua perbuatanmu hari ini dengan harga setimpal. Nyonya, dokter bilang, jantungnya datang terlalu terlambat. Kondisi tuan muda sangat kritis. Silakan bersiap mental. Apa? Nadia Lestari, aku akan buatmu membayar nyawa anakku. Kata, Direktur Utama Gunawan. Dokter bilang operasi tuan muda tadi bermasalah. Tapi setelah penanganan darurat, sudah aman sekarang. kenapa bisa begini nih? Kata dokter. Masih karena jantungnya terlambat dikirim. Viabilitas jantung terganggu. Hingga saat operasi, ada keadaan darurat. Cepat ambil rekaman kamera. Periksa semua sudut. Penerbangan 3001. Aku mau lihat. Siapa yang menunda operasi adikku? Begitu ketemu, pasti kubuat dia tersiksa setengah mati. Ketemu. Ini rekaman dari kokpit. Perbesar lagi. Kapten Saputra, jangan-jangan rencana kita ketahuan? Nadia Lestari itu, kalau dia memeriksa penumpang sekali lagi, rencana kita bisa gagal total. Takut apa? Dari kecil dia percaya padamu. Aku kan suaminya. Mana mungkin dia curiga padaku. Aku sudah suruh orang menahan dokter yang bawa jantung itu. Begitu pesawat lepas landas, kita laporkan Nadia Lestari, karena lalai periksa penumpang. Dengan begini, dia pasti kena getahnya. Nanti, saat adik Direktur Utama Gunawan tiada, jantung penyelamat nyawa, gagal di ruang operasi. Kesalahan ini tentu akan sepenuhnya ditimpakan ke Nadia Lestari. Meski punya 100 mulut, dia tak akan bisa membela diri. Kapten Saputra, kamu memang sangat pintar. Nanti, kalau Nadia Lestari dihajar oleh Direktur Utama Gunawan itu, akulah yang jadi kepala awak kabin. Saat muwanku tunduk, kita bisa berhubungan secara terbuka. Masih panggil kapten. Harusnya ganti panggilan, dong. Sayang, Kedua orang ini sungguh sangat nekat. Berani menjadikan adikku sebagai alat. Sungguh cari mati. Segera beri perintah. Kendalikan Maya Sutanti dan Rian Saputra dan semua orang di lobi bandara. Jangan ada yang dibiarkan pergi. Aku akan datang sendiri untuk membuat mereka tahu akibat mengganggu keluargaku akan seperti apa. Baik. Ibu, sudah ku selidiki. Sepasang itu di kokpit berhubungan gelap. Saling panggil suami istri, sangat mesra. Pramugari itu bilang, sengaja menahan dokter lebih lama di bandara. Masih mau bilang apa? Buktinya jelas. Masih mau mengelak? Nadia Lestari, kenapa kau begitu tak tahan kesepian? Harus di kabin pesawat, bermesraan dengan suamimu, tak tahu malu. Aku kerja di perusahaan bertahun-tahun. Selalu jalankan tugas sepenuh hati. Bisa bedakan urusan pribadi dan kerja. Tak pernah langgar batas. Masih berani membantah? Di telepon tadi dijelaskan dengan jelas. Masa Tuan Gunawan sengaja memfitnahmu? Tidak, iya tidak. Kau ini wanita. Tak tahu malu. Masih keras kepala. Manager Hartono. Katakan, bagaimana menangani wanita ini yang menyakiti anakku? Nyonya besar, tenang saja. Perusahaan kami tak akan lindungi karyawan yang bersalah. Apalagi kesalahan besar yang tunda operasi putra Anda. Jangan bicara kosong. Aku mau hasilnya. Segera berhentikan. Nadia Lestari dan periksa kasusnya. Tak cukup. Lihat, Anda lihat. Ku sobek kulit palsunya. Dia. Nyonya Besar Gunawan, benar-benar bukan saya. Yang berbuat mesra di kokpit adalah Maya Sutanti dan Rian Saputra. Bukan saya. Nyonya Besar Gunawan, Anda harus percaya saya. Saya dan Kapten Saputra hanya rekan kerja biasa. Hubungan kami bersih. Nadia Lestari ingin lepas dari tanggung jawab, lalu melemparkan fitnah pada kami. Nyonya Besar Gunawan, ini salah saya. Saya seharusnya tidak bersama istri saya melakukan hal mesra saat bekerja. Saya memang tak menjalankan tugas penuh hati. Silakan hukum saya. Tapi antara saya dan Maya sungguh tak ada tindakan yang melampaui batas. Kak Nadia, kamu tak bisa mengalihkan kesalahan dengan melempar fitnah padaku. Nadia Lestari, apa tak tahu Kapten? Terkenal sebagai suami teladan. Di perusahaan, dia selalu melindungimu. Sangat perhatian. Kamu malah mengarang.
Kebohongan yang sangat tidak enak didengar ini untuk bebas dari tuntutan. Kamu keterlaluan. Saya tak bohong. Mereka berdua sudah lama berhubungan gelap. Di belakang saya. Mereka berkomplot di kokpit. Dan merencanakan untuk menjebak saya. Kalian pikir rekaman? Hanya padangan, Direktur Utama Gunawan. Sudah selidiki kebenarannya. Sebentar lagi dia akan. Buktikan saya tak bersalah. Saya gadis belum menikah. Nama baik saya sangat penting. Meski kamu tak suka saya. Dan fitnah saya seperti ini. Nyonya Besar Gunawan, tolong sangat jeli. Jangan tertipu olehnya, wanita ini. Pandai bicara penuh tipu, hatinya busuk. Jelas kamu yang bikin. Operasi anak saya gagal. Sekarang malah mau fitnah orang lain. Hari ini saya akan sobek topengmu yang munafik ini. Biar semua lihat wajah aslimu. Bukan saya. Yang berbuat mesra di kokpit. Yang sengaja menahan dokter. Adalah Maya Sutanti dan Rian Saputra. Masih berani membantah? Kau baru akan kapok. Kalau sudah lihat peti mati. Hentikan. Hentikan. Nyonya Besar Gunawan, ini salah paham. Semuanya salah paham. Wakil Direktur Lesmana? Apa maksud kedatanganmu? Nyonya Besar Gunawan, Direktur Utama Gunawan mengutus saya untuk menjelaskan situasi. Direktur Utama, saya langsung datang. Setelah dengar kabar adik Tuan, tenang saja. Saya akan selidiki tuntas. Terutama kepala awak kabin itu, Nadia Lestari. Saya pasti berikan penjelasan yang memuaskan. Yang harus dihukum berat. Bukan Nadia Lestari. Bukan Nadia Lestari, lalu siapa? Maya Sutanti. Dan Rian Saputra. Bajingan tak tahu terima kasih. Mereka berdua. Sudah lama bermain belakang. Bersekongkol merancang. Untuk menjebak Nadia Lestari. Malah mau menjadikan nyawa adikku sebagai alat. Supaya Nadia Lestari yang menanggung semua kesalahan. Supaya Maya Sutanti itu bisa menggantikannya. Jadi kepala awak kabin. Untungnya. Nadia Lestari waspada. Cepat ketahui dokter. Belum naik pesawat. Cepat hentikan pesawat. Kalau tidak, nyawa adikku sudah lama hilang. Dia tidak bersalah, malah berjasa besar. Ternyata begitu. Tapi saya dengar, Nyonya Besar Gunawan sudah ke bandara dan menemui Nadia Lestari. Sial. Ibu saya selalu membela anaknya sendiri dan mudah terpancing emosi. Dia pasti akan menyulitkan Nadia Lestari. Cepat, bawa saya menemuinya. Baik, Ketua Dewan. Katakan. Direktur Utama Gunawan dokter bilang reaksi operasi Tuan Muda sangat kuat. Keadaannya tidak stabil. Sebaiknya Anda segera ke sini. Baik, saya langsung ke rumah sakit. Begini saja. Kamu gantikan saya ke bandara. Cegah ibu saya. Jangan sampai dia menyakiti Nadia Lestari. Juga jangan biarkan kedua brengsek itu kabur. Mengerti? Tenang saja, Ketua Dewan. Untuk urusan bandara, saya pasti atur dengan baik. Hari ini dari pagi sampai malam, semua masalah saja. Saya harus buru-buru ke bandara. Kalau terlambat, takutnya nggak keburu. Anak saya menyuruhmu datang. Untuk menjelaskan apa? Jangan karang-karang. Bohong di sini. Nyonya Besar Gunawan. Yang membahayakan Tuan Muda adalah Maya Sutanti dan Rian Saputra. Bukan Nadia Lestari sama sekali. Nadia Lestari justru penyelamat nyawa keluarga Anda. Anda asal bicara. Saya belum pikun. Nadia Lestari seenaknya menghentikan pesawat, membuat penerbangan terlambat, dan hampir membuat operasi anak saya tertunda. Anda malah masih bilang dia penolong besar. Sungguh lucu sekali. Nyonya Besar Gunawan, saya bicara sejujurnya. Direktur Utama di ruang pemantauan melihat semuanya dengan jelas. Saya bisa bersaksi untuk Nadia Lestari. Kamu siapa, brengsek? Berani minta anak saya bersaksi untukmu. Jangan cari muka di sini. Kamu pasti sudah terima imbalan dari si cantik Lestari. Datang ke sini mengacaukan kebenaran. Nyonya Besar Gunawan, saya tak bohong sedikit pun. Benar-benar Direktur Utama yang suruh saya. Tujuannya untuk bersaksi untuk Nadia Lestari agar dia tak difitnah. Direktur Utama sekarang di mana? Dia baru saja ada urusan. Menerima telepon lalu pergi. Benarkah anak saya yang menyuruhmu? Nyonya Besar Gunawan benar 100%. Telepon. Saya tak percaya omongmu. Saya mau anak saya yang bilang langsung padamu. Nyonya Besar Gunawan, jangan percaya. Kata-katanya yang sepihak itu. Benar. Yang memaksa buka pintu kabin dan tunda penerbangan adalah Nadia Lestari. Semua ini kami semua lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Diam. Kalian berdua berhak bicara di sini. Mana yang benar, mana yang salah. Jelas sekali bagi saya. Tak perlu kalian berdua mengadu domba di sini. Maya Sutanti, Rian Saputra. Kalian berdua yang sengaja tahan dokter di bandara dan mau jadikan Nadia Lestari kambing hitam. Niat kalian berdua sungguh sangat keji. Nyonya Besar Gunawan, saya benar-benar tak bersalah. Saya menghentikan pesawat hanya untuk selamatkan nyawa putra bungsu Anda. Bersalah atau tidaknya kamu, bukan kamu yang tentukan. Bukan juga kamu. Saya akan telepon anak saya sekarang. Bagaimana kebenarannya? Pasti akan jelas. Halo,
Arga. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Halo, dokter. Bagaimana kondisi adik saya? Operasi adik bungsu Direktur Utama Gunawan memang berhasil. Tapi karena penundaan penerbangan, viabilitas jantungnya terganggu. Setelah operasi muncul beberapa reaksi mendadak. Saya ingin diskusikan rencana perawatan selanjutnya. Segera datang ke ruang rawat. Baik, saya segera sampai. Pastikan kalian stabilkan kondisinya. Nyonya Besar Gunawan. Direktur mungkin sibuk. Akan saya telepon. Minta dia hubungi Anda. Cukup. Jangan coba-coba membual di sini. Anak saya, sesibuk apapun, tidak mengangkat telepon saya. Wakil Direktur Lesmana. Kau berani bersekongkol dengan Nadia Lestari untuk menipu saya. Nyonya Besar, dia pasti sudah menerima imbalan dari Nadia Lestari. Baru berani datang bersaksi. Betul. Nadia Lestari menerobos kokpit dan menunda penerbangan. Semua orang menyaksikannya. Wakil Direktur Lesmana berani bantu buat kesaksian palsu, membalik fakta. Sungguh keterlaluan. Nyonya yang bijaksana. Pantas Nadia Lestari. Begini berani. Rupanya ada wakil Direktur Lesmana yang dukung. Nadia Lestari. Kau harus ganti nyawa anak saya. Sial. Direktur pesan saya. Lindungi Nadia Lestari. Kalau dia kenapa-napa, Direktur pasti tidak akan maafkan saya. Nyonya Besar, mohon tenang. Saya sebagai wakil ketua Dewan Direksi Maskapai bersaksi. Kau pikir, di mata saya, status wakil ketua Anda ini berharga? Hari ini, meski ketua Dewan Direksi datang, tak boleh membalik fakta. Melindungimu. Wanita yang coba bunuh anakku. Wakil Ketua Lesmana, biasanya Anda sangat cerdik. Tapi hari ini rela gunakan jabatan Anda untuk jamin Nadia Lestari. Kalau tak ada hubungan gelap, masa percaya? Lihatlah. Anda dan Nadia Lestari dari dulu diam-diam bermain belakang, ya? Kalau tidak, kenapa sampai segitunya membelanya? Bahkan reputasi sendiri sudah tak dihiraukan. Nyonya Besar Gunawan. Saya rasa Manajer Hartono sangat benar. Aku sempat heran. Wakil Lesmana ini, kok tiba-tiba maju, membela Nadia Lestari. Ternyata, mereka sudah lama bermain belakang. Nadia Lestari, kau yang salah, malah menuduh aku dan Maya Sukanti punya hubungan gelap. Kurasa kau justru bermain dengan wakil Lesmana ini. Bersekongkol menipu Nyonya Besar Gunawan agar bebas dari hukuman. Aku memang buta sampai menikahimu. Tak hanya mengabaikan nyawa orang, kau juga tak tahu malu. Diam-diam berselingkuh dengan wakil ketua Dewan Direksi perusahaan. Apalagi yang takkan kau lakukan? Rian Saputra. Aku dan wakil ketua Lesmana hubungannya biasa saja atasan dan bawahan. Kalian yang bermain belakang. Lalu diam-diam menjebakku. Malah mau melempar fitnah padaku. Nadia Lestari, apa buktimu? Kalau kami yang menjebakmu, justru kau. Dengan wakil ketua ini, hubungannya tak jelas. Kau ini, rencanamu terbongkar. Kau nekat karena terdesak. Nadia Lestari. Kau cari mati? Bersekongkol dengan Direktur Lesmana? Bermain sandiwara untuk menipuku? Tangkap dia. Nyonya Besar Gunawan. Anda tenang dulu. Ini semua salah paham. Anda tak bisa hanya mendengar kata sepihak mereka, lalu langsung menyimpulkan. Kau masih berani membelanya? Kau sudah dibutakan olehnya? Sampai tak bisa bedakan benar dan salah? Direktur Lesmana, jangan berlagak lagi. Istriku pasti sudah bermain belakang denganmu, kan? Kalau tidak, mana mungkin kau berani mengambil risiko, menghancurkan reputasimu, untuk setia mati-matian, membelanya? Kak Nadia, tak kusangka selama ini kau pura-pura sangat alim. Tapi di belakang, kau menggoda pimpinan perusahaan? Direktur Lesmana. Konon, anakmu sudah masuk sekolah dasar, ya? Istrimu lembut dan baik hati. Anda begitu membelanya. Tidak takutkah? Kakak Iba sakit hati. Dan anak Anda memandang rendah Anda? Kamu, Nadia Lestari. Sungguh tak kusangka. Kamu bahkan berani melakukan hal kotor seperti merusak rumah tangga orang, bisa-bisanya. Rian Saputra. Dalam hatimu sendiri penuh pikiran kotor. Maka semua orang kau lihat kotor. Kau pikir semua orang sepertimu, untuk mencapai tujuan sampai menghalalkan segala cara. Mengkhianati pernikahan, mengabaikan nyawa orang. Nadia Lestari jangan keras kepala di sini. Nyonya Besar Gunawan, coba lihatlah. Nadia Lestari ini tidak hanya mengabaikan peraturan perusahaan, berani pula bersekongkol dengan pimpinan, membalikan hitam putih. Sungguh tak terselamatkan. Maskapai kami pasti akan menanganinya dengan tegas. Sama sekali tidak akan membiarkan rusak kelompok seperti ini. Justru kalian bertiga yang membalikkan hitam putih, mengacaukan kebenaran. Saya dan wakil ketua Lesmana, bersih dan jelas. Hanya hubungan atasan bawahan yang normal. Dia membantu saya, karena Direktur Utama Gunawan telah menemukan kebenaran. Menyuruhnya membuktikan kesucian saya. Justru kalian bertiga, sama-sama busuk. Diam-diam menjebak saya. Lambat laun akan kena batunya. Manajer Hartono. Berani sekali. Pukul nolong Direktur Utama Gunawan. Penolong besar, dia cuma perempuan tak tahu malu, yang bersekongkol dengan pimpinan, perempuan jahat. Karena dia, maskapai kita jadi ternoda. Cuma pukulan ringan. Wakil ketua Lesmana, kau dan istriku sudah berapa kali sampai kau tergila-gila padanya? Rian Saputra. Aku dan Nadia Lestari benar-benar bersih. Jangan menuduh tanpa dasar. Dia istriku. Kau sangat membelanya. Orang yang jeli pasti bisa melihatnya. Cukup. Kalian semua, diam. Direktur Utama Gunawan. Semua indikator tuan muda setelah operasi sudah stabil. Meski viabilitas jantung sedikit terpengaruh, tapi asal terus diobati, minum obat lalu kontrol ulang, tidak akan ada masalah besar. Anda jangan terlalu khawatir. Terima kasih banyak, dokter. Selama ini, berkat perawatan kalian,
Ini sudah seharusnya. Semua berkat kepala awak kabin saat itu, Nadia Lestari. Kalau bukan karena dia yang waktu itu mati-matian menghentikan pesawat jantung itu, tak mungkin sampai tepat waktu. Operasi Tuan Muda juga tak akan berjalan semulus ini. Anda sungguh harus berterima kasih padanya. Betul, Anda benar, dokter. Dok Kite. Karena kondisi adik saya sudah stabil. Maka tolong, temani saya ke bandara. Baik. Maksud Anda, ingin saya tunjuk langsung 2 orang yang menghambat itu? Tidak masalah, saya temani Anda. Baik. Karena mereka berani mempermainkan nyawa adik saya sebagai jebakan. Harus kubuat mereka bayar di tempat. Nadia Lestari. Aku kasih kesempatan terakhir. Kau mengaku salah atau tidak? Tidak. Aku tidak salah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku melakukannya untuk menyelamatkan nyawa Tuan Muda. Apa salahnya? Bagus. Bagus. Baru menyesal saat sudah terlambat. Jangan kira aku tak punya cara untukmu. Ayo. Direktur Lesmana. Sudah sampai situasi ini, masih berani melindungi perempuan ini? Nyonya Besar Gunawan, tolong tunggu sebentar. Nanti saat Direktur Utama Gunawan datang, semua akan terungkap jelas. Jangan bawa-bawa nama anak saya. Hari ini perempuan ini harus menebus nyawa anak saya. Saya punya bukti bahwa Nadia Lestari difitnah. Saya punya bukti. Nadia Lestari difitnah. Bukti apa yang Anda punya? Nyonya Besar Gunawan, Wakil Ketua Lesmana. Pasti sedang mengulur waktu. Dia cuma mencari alasan untuk Nadia Lestari. Benar. Kalau dia punya bukti, pasti sudah ditunjukkan. Mana mungkin menunggu sampai sekarang? Wakil Ketua Lesmana, jangan berlagak misterius. Jangan menipu Nyonya Besar Gunawan. Wakil Ketua Lesmana, walau jabatan Anda lebih tinggi, tapi kalau Anda masih membela Nadia Lestari, saya akan laporkan kejahatan Anda ke Dewan Direksi. Saya akan minta Dewan Direksi memberhentikan Anda. Nyonya Besar Gunawan, jangan buru-buru. Tuan Gunawan tadi di ruang pemantauan sudah melihat semuanya dengan jelas. Beri saya waktu 10 menit saja. Saya akan ambil salinan rekaman video. Nanti, saya tunjukkan pada Anda. Semuanya akan menjadi jelas. Semua akan terungkap. Lesmana. Wakil Direktur Utama Lesmana, kau hanya mengulur waktu untuk membela Nadia Lestari. Nyonya Besar Gunawan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mau manfaatkan kesempatan kabur, lalu membuat bukti palsu. Wakil Direktur Utama Lesmana, jangan coba cari akal. Kalau hari ini kau berani melangkah keluar dari lobi ini, aku akan laporkan ke polisi. Kau melindungi pelaku kejahatan, menghalangi penyelidikan. Nyonya Besar Gunawan, ini semua tipu daya mereka yang sudah direkayasa. Jangan biarkan mereka berhasil. Nyonya Besar Gunawan, Kapten Saputra benar. Wakil Direktur Utama Lesmana ini dia sengaja mengulur waktu. Dia sudah menyamakan kesaksian dengan Nadia Lestari. Nyonya Besar Gunawan, yang bersih akan terbukti bersih. Cukup beri saya waktu 10 menit untuk menyalin data video. Nanti, saya bawa kembali untuk Anda lihat. Semua akan terungkap. Baik. Aku beri kau 10 menit. Dalam 10 menit, bukti harus kau bawa kembali padaku. Kalau buktinya tidak kau bawa kembali. Au. Dan dia. Siap-siap pergi sana. Baik. Hai Wakil Direktur Utama Lesmana. Awasi mereka. Jangan izinkan satupun keluar dari lobi. Baik. Awasi mereka. Jangan izinkan satupun keluar dari lobi. Santai saja. Tunggu Direktur Lesmana bawa rekaman pemantauan. Kejahatan kalian akan diketahui semua orang. Nadia Lestari. Apa yang kamu sombongkan? Siapa tahu Direktur Lesmana itu bisa ambil. Apa-apaan itu bukti katanya. Mungkin dia sudah kabur. Akan kulihat dia bisa bawa bukti atau tidak. Setelah 10 menit. Kalau dia tak bawa bukti, kamu dan dia akan mati bersama. Direktur Lesmana ini cuma gertak kosong. Tak mungkin ada bukti. Kenapa kamu yakin sekali? Hah, aku cuma bicara jujur. Kapten Saputra benar. Nadia Lestari. Jangan bohongi dirimu sendiri. Mana ada bukti? Kamulah biang kerok, penerbangan terlambat, biang keladinya. Sekarang sisa berapa lama? Nyonya Besar, 3 menit lagi. 3 menit. 3 menit lagi. Kalau dia tak bawa bukti, segera kusuruh orang. Tangkap kalian. Nadia Lestari, jangan berharap. Direktur Lesmana takkan kembali. Pasrah saja. Sisa berapa lama? Nyonya 15 menit. 15 menit. Sudah 15 menit. Wakil Ketua Lesmana bayangannya saja tak kelihatan. Anda membohongi saya lagi. Nyonya Besar Gunawan. Saya sudah bilang dari tadi, Wakil Ketua Lesmana ini pasti karena kebenaran sudah terbuka, ingin lempar tanggung jawab. Bukan pergi cari apa-apa, bukti. Nadia Lestari. Kau pikir dengan mengandalkan Wakil Ketua Lesmana ini, kau bisa tenang-tenang saja. Lihat sekarang. Dia juga tinggalkan kau. Sendiri kabur diam-diam. Nyonya Besar tenang saja. Saya pasti laporkan situasi hari ini secara lengkap dan jujur ke Dewan Direksi. Katakan Direktur Lesmana.
melindungi pelaku kejahatan, dan kabur saat genting. Saya mohon Dewan Direksi langsung pecat dia. Pasti dengan penjelasan memuaskan untuk Anda dan keluarga Gunawan. Nyonya Besar Gunawan, Wakil Ketua Lesmana pasti ada hal yang menahannya. Tolong tunggu sebentar lagi, dia pasti kembali. Bawa bukti. Cukup. Jangan cari alasan lagi. Saya sudah kasih kau kesempatan. Kau sendiri yang tak berguna. Saya mohon, Nyonya Besar Gunawan. Tolong tunggu sebentar lagi. Mungkin dia akan kembali. Jangan berhayal lagi. Tadi saat kekacauan, aku sudah menyuruh orang ke ruang pemantauan untuk menghancurkan semua rekaman terkait. Sekarang, meski wakil direktur Lesmana sampai di ruang pemantauan, dia hanya akan melihat layar kosong. Tak bisa mengeluarkan bukti apapun. Rian Putra. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Sebenarnya apa salahku, hal ini? Kenapa kau harus menempatkanku dalam bahaya maut? Jujur saja, selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah mencintaimu. Yang kucintai hanya Maya Sutanti. Nadia Lestari. Kau ternyata berulang kali menipuku. Tak kusangka. Setelah hidupku yang kedua ini, akhirnya masih seperti ini. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Hentikan. Anakku. Akhirnya kau datang. Semua ini karena Nadia Lestari yang menunda operasi adikmu. Aku sudah menghukumnya untukmu. Nadia Lestari. Nadia Lestari. Kau bisa mendengarku? Dokter A, cepat selamatkan dia. Dia tak boleh celaka. Van Ager. Dia pelaku sebenarnya yang membahayakan adikmu. Kenapa kau masih menyelamatkannya? Di mana wakil direktur Lesmana? Dia di mana? Direktur Utama Gunawan, Direktur Lesmana tadi selalu membela Nadia Lestari. Setelah ketahuan bohong dan tak bisa beri bukti, dia kabur diam-diam. Benar, Pak Gunawan. Tenang dulu. Marah merusak kesehatan. Tenang, Pak Gunawan. Maskapai kami pasti akan menghukum berat Direktur Lesmana dan Nadia Lestari, orang-orang yang lalai tugas dan abaikan peraturan. Kamu yang selalu menambah bahan bakar di depan ibuku. Pak Gunawan, apa maksudmu? Kamu. Rian Saputra. Saya, Pak Gunawan. Pasti ada kesalahpahaman. Masalah adikmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Salah paham? Kamu bersama perempuan berhati busuk ini berkonspirasi menjebak Nadia Lestari dan mau bunuh adikku. Mendes. Tidak mungkin. Apa yang kau bicarakan? Bukankah Nadia Lestari yang celakai Raffi? Ibu. Ini Rian Saputra dan Maya Sutanti bersekongkol ingin menjebak Nadia Lestari. Mereka sengaja halangi dokter naik pesawat sehingga operasi Raffi tertunda. Van Ager. Tidak mungkin. Apa maksudmu? Jangan-jangan kau tertipu oleh wakil ketua Lesmana? Mereka berdua memang satu kubu. Ibu. Aku yang suruh wakil ketua Lesmana datang. Jelaskan situasi. Ah? Kau yang kirim dia? Kupikir mereka bohong padaku. Bagaimana mungkin? Ternyata kedua berhati kejam ini yang mengacaukan fakta. Direktur Utama, pasti Anda dibohongi oleh wakil ketua Lesmana yang celakakan adik Anda. Benar-benar Nadia Lestari. Bocah. Di hadapanku. Masih berani bohong? Di ruang pemantauan, kulihat jelas. Kau dan Maya Sutanti ini berhubungan gelap di kokpit dan merencanakan untuk manfaatkan kematian adikku untuk menjebak Nadia Lestari. Kalian berani main-main denganku. Sungguh keterlaluan. Direktur Utama. Maaf. Aku tak tahu diri. Tapi Nadia Lestari sudah ditangani Nyonya Besar Gunawan. Karena adikmu sudah tidak apa-apa. Mending meredakan masalah besar, menghilangkan masalah kecil. Betul, Direktur Utama. Aku juga selama ini tertutup mata, jadi ikut membela mereka. Sekarang Nadia Lestari sudah begini keadaannya. Bagaimana kalau kita menutup perkara ini agar Nyonya Besar tidak terganggu, kan? Bungkam. Nadia Lestari, kamu bisa dengar aku? Iya, nak. Mereka juga ada benarnya. Kalau Nadia Lestari tak sadar, aku pasti kena imbasnya. Ya, Direktur Utama. Lebih baik kita lupakan saja. Wah, kau manis sekali. Dia istrimu. Kamu berani berkata begitu?
Ibu. Nadia Lestari, penolong besar keluarga kita. Tanpa dia, jantung Raffi takkan bisa menunggu. Dia sudah tiada. Dia ambil risiko, langgar peraturan kru, paksa hentikan pesawat untuk menjemput dokter yang bawa jantung itu. Rian Saputra dan Maya Sutanti, mereka berdua sengaja menyembunyikan fakta dokter tak naik pesawat. Mereka ingin menjebak dan menjatuhkan Nadia Lestari, supaya dia yang disalahkan. Anda ditipu dua pengecut ini. Kalau kami salah tuduh dia, jika Nadia Lestari kena apa-apa, keluarga Gunawan akan dicap lupa budi. Dokter, gunakan semua tenagamu untuk selamatkan dia, apapun biayanya. Dia harus diselamatkan. Dia tak boleh kenapa-kenapa. Cepat selamatkan dia. Cepat. Cepat. Tenang, Direktur Utama. Saya akan berusaha maksimal. Dia hanya pingsan karena kurang oksigen. Masih bisa diselamatkan. Direktur Utama. Jangan bicara seperti itu. Meski Nadia Lestari selamat, tanpa bukti kuat, hanya omongan kalian berdua, tak bisa apa-apa pada kami. Tak bisa apa-apa pada kami. Lagi pula, kamu tuduh kami menjebaknya. Punya bukti? Rekaman pemantauan sudah saya hancurkan. Siapa yang bisa buktikan omonganmu itu benar? Benar, Direktur Utama. Anda punya bukti? Sekaya negara pun Anda tak boleh menuduh tanpa dasar. Siapa bilang tak ada bukti? Direktur Utama. Saya baru dari ruang pemantauan. Video intinya dirusak dengan sengaja. Harddisknya hancur berantakan. Saya langsung hubungi tim teknologi terbaik perusahaan. Bawa peralatan, buru-buru diperbaiki. Dari cadangan server, dipulihkan. Data kunci. Bukti ada di ponsel ini. Kusuruh orang. Hentikan dokter yang bawa jantung. Itu. Apa? Semua perangkat penyimpanan sudah kuhancurkan. Cadangan juga harusnya diformat. Bagaimana bisa kau pulihkan? Kau manis sekali, ahli. Untuk tutupi kejahatan. Berani hancurkan data inti perusahaan. Sungguh nekat. Ibu. Sekarang, kau harus percaya. Mereka berdua, karena dendam pribadi, berani jadikan nyawa Raffi sebagai taruhan. Mereka jebak Nadia Lestari. Kau perempuan busuk, berani main-main dengan nyawa anakku. Kuhabisi kau hari ini. Maaf. Mona Besar Gunawan. Aku salah. Kumohon maafkan aku. Hancur. Hancur. Semua hancur. Dia sadar. Nak, bagaimana kabarmu? Maaf. Sayalah yang pikun. Dibutakan oleh mereka, sehingga tak bisa melihat. Salah paham padamu, penolong besar. Nadia. Keluarga Gunawan yang salah. Kau selamatkan nyawa Raffi. Bahkan untuk kami kau terima penghinaan besar. Aku minta maaf padamu. Tidak apa, Tuan Gunawan. Asalkan bisa buktikan kebersihanku, cukup. Bawa kedua binatang ini. Serat keluar. Siap. Menayer Hartono. Kau tak bisa bedakan benar salah. Melindungi dan membiarkan kesalahan. Bahkan berkali-kali menambah keruh situasi. Sekarang, saya beritahu secara resmi, Anda dinonaktifkan untuk diperiksa. Selanjutnya, perusahaan akan menindak sesuai hukum. Tidak apa-apa? Nona Lestari, tenang saja. Kami pasti akan memberi kompensasi. Bagaimana kondisi Anda sekarang? Perlu ke rumah sakit? Periksa dengan baik. Tidak perlu. Saya baik-baik saja. Direktur Utama Gunawan. Saya hanya berharap kedepannya tak ada lagi yang mengorbankan nyawa orang lain untuk mencari keuntungan pribadi. Tenang saja. Kedepannya, tak akan biarkan ini terulang lagi.